Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hudhud, jumpa lagi di Hudhud Channel. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, khususnya dalam menjalankan ibadah puasa maupun ibadah lainnya di bulan suci bulan Ramadan ini. Hari ini, hari ketiga Ramadan, tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 April tahun 2021 Miladiah. Sahabat Hudhud, beberapa tahun terakhir ini, kita diperkenalkan beberapa gejala alam yang terkait dengan perubahan cuaca. Sebut saja El Nino, La Nina, dan yang teranyar adalah bibit siklon tropis 94W. Seperti kita lihat di sini, sebuah surat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 13 April tahun 2021 perihal peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bibit siklon tropis 94W. Di dalam surat ini disebutkan dengan jelas bahwa potensi bibit siklon tropis 94W ini menyebabkan terjadinya peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang dan tinggi gelombang yang akan terjadi pada tanggal 13 sampai 19 April tahun 2021. Surat ini ditujukan kepada 30 gubernur di Indonesia yang merupakan wilayah yang sangat berpotensi terkena dampak siklon ini dan hanya menyisakan Provinsi Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hari-hari yang mulia ini, semoga keburukan yang dikhawatirkan tidak sampai terjadi. Sahabat Hudhud, saya sementara berada di Kota Makassar sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu provinsi yang disebutkan akan terdampak siklon tropis 94W. Sekali lagi, semoga apa yang dikhawatirkan tersebut tidak sampai terjadi ya teman-teman. Apalagi baru-baru ini telah terjadi 3 kali banjir bandang pada beberapa tempat dalam waktu yang berdekatan. Alhamdulillah, beberapa hari terakhir ini, khususnya 3 hari pertama Ramadan ini, langit nampak cerah. Bahkan kita melihat tanaman-tanaman yang ada di sini, ini sudah mulai terdampak kemarau. Oleh karena itu, pada sore hari ini, saya akan menyiram tanaman-tanaman ini yang merupakan salah satu haknya yang mesti dipenuhi. Namun sebelumnya, mohon support teman-teman untuk subscribe channel ini, supaya kami terus termotivasi untuk menghadirkan konten-konten bermanfaat insya Allah. Karena subscribe itu gratis. Caranya cukup mudah teman-teman. Perhatikan tulisan subscribe di bagian bawah video. Kalau masih berwarna merah, padamkan warna merahnya dengan menekan tulisan tersebut dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kepada teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Sahabat Hudhud, Islam mengajarkan umatnya menjadi pribadi yang hemat terhadap sesuatu. Lawan dari kata hemat adalah boros, sebuah sifat yang Allah Subhanahu wa taala nisbatkan sebagai sifatnya setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-27, Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Salah satu sikap yang mesti dimiliki oleh seorang muslim adalah tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat yang bernama Sa'id ketika ia sedang berwudu. Beliau berkata, "Pemborosan apa pula ini, wahai Sa'ad?" Lantas Sa'ad berkata, "Apakah ada pemborosan dalam penggunaan air?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 42 dan Imam Ahmad nomor 7065. Subhanallah, dalam berwudu saja dianjurkan untuk hemat dalam menggunakan air, meskipun sumber daya alam ini
melimpah. Sahabat Hut-Hut, saya akan menyiram tanaman menggunakan air kolam, jadi sekalian menguras kolamnya. Dengan begitu, maka menguras kolam tidak sekedar membuang airnya, tapi termanfaatkan. Walaupun kita melihat di sini, kolamnya sebenarnya tidak terlalu kotor amat sih. Mungkin karena efek penggunaan filter air. Lihat saja, kotoran banyak yang menempel di saringan air itu, yang sepertinya sudah memberi isyarat untuk segera diganti. Filter ini sudah lama digunakan teman-teman, sudah 9 bulan, namun sampai sekarang belum diganti juga. Tapi tidak apa-apa, airnya akan kita gunakan untuk menyiram beberapa tanaman, kemudian kita ganti lagi dengan air yang baru. Langsung saja kita eksekusi. Pertama, kita menggunakan semprotan ini. Kita isi dulu air sampai penuh. Selanjutnya, kita langsung semprotkan ke tanamannya. Bisa juga menggunakan ini. Ini pengisiannya cenderung lebih gampang teman-teman. Debit airnya lebih besar daripada kita mengisi dari keran. Langsung saja kita menyiramkan ke tanamannya. Bisa juga dengan menggunakan baskon. Ini kita isi air. Ini sedikit repot teman-teman, tapi ini lebih bagus kalau untuk menguras kolamnya, karena busa yang ada ini bisa diambil juga. Kita isi sampai penuh, kemudian menyiramkan juga ke tanamannya. Sahabat Hut-Hut, beginilah tips sederhana yang bisa diterapkan dalam menyiram tanaman dengan memanfaatkan air kolam. Tentunya banyak cara yang bisa dilakukan dan mungkin teman-teman juga memiliki cara yang berbeda. Cara ini, selain lebih mudah dalam pengisian tempat penyiramnya, kita juga bisa menguras atau mengganti air kolam sekaligus. Dengan demikian, air yang mestinya dibuang jadi bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke media sosial teman-teman. Siapa tahu aja ada yang membutuhkannya. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam Hut-Hut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.